Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di penghujung 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 dan kita akan selesaikan sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Ayat 19, kita mengasihi dia sebab dia yang pertama-tama mengasihi kita. Because he first loved us. Jelas di sini kita juga sudah belajar di dalam ayat yang ke 10, 1 Yohanes 4 ayat 10 ini ditegaskan lagi. Ayat ke-20, jika seseorang berkata saya mengasihi Allah dan membenci saudaranya. Jadi dan itu penghubung, dan ini berarti mengasihi Allah tapi juga ini membenci. Ia adalah pembohong. Karena ia yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, bagaimana ia dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21 terakhir, dan kita memperoleh perintah ini dari dia, supaya ia yang mengasihi Allah seharusnya mengasihi saudaranya juga. Wow. Pasal 4 ini tentang kasih itu ditutup dengan mengingatkan kembali tentang kasih akan jiwa-jiwa. Diingatkan lagi loh saudaraku. Jadi 1 Yohanes ini banyak bicara tentang kasih. Firman Tuhan ini kasih adanya saudaraku. Ayat 19 ini mengulangi lagi ayat 10. Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita harus meresponi kasih Allah itu. Yaitu kasih yang begitu besar sampai rela mati buat kita saudaraku. Jika ada orang yang tidak mau mengasihi Allah, padahal Allah itu sudah rela menyerahkan dirinya untuk kita, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh, buta, dan akan berakhir pada neraka yang kekal. Jelas loh. Allah sudah mengulurkan tangannya lebih dulu. Dia sudah mempraktekkan kasih itu aktif, kasih itu inisiatif. Ini loh, aku berkorban, Allah putra berkorban, mati di kayu salib. Allah putra rela meninggalkan keilahiannya, menjadi manusia sepenuhnya, rela disiksa mati di kayu salib saudaraku, untuk menebus dosa kita. Dia yang pertama-tama mengasihi kita. Ayo kita mau respon itu. Kalau gak mau responi, sayang. Mana ada tokoh dalam dunia ini yang bisa mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apakah ada tulisan di buku manapun dalam dunia ini yang berani dengan terus terang dan tegas? Mana ada? Tidak ada, kecuali Yesus Kristus. Karena dia memang satu-satunya jalan keselamatan yang diberikan kepada manusia. Di bawah kolong langit tidak ada nama yang sanggup menyelamatkan. Kisah Rasul pasal 4 itu saudaraku. Ayat yang ke berapa? 10, 11, 12 tuh saudaraku ya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke 12. Jelas saudaraku. Jadi ayat 19 ini menegaskan kembali, ayo responi. Ayat 20 ini diberikan syaratnya orang yang mengasihi Allah. Oke, ayat 19 oke. Disimpulkan tuh oke, saya juga mau meresponi. Saya mau hidup dipimpin roh. Saya mau hidup dalam firman Tuhan. Saya mau tinggal dalam kasih Allah. Saya mau meresponi kasih Allah dalam hidup saya. Ayat 20, ini syaratnya. Kalau engkau mengaku mengasihi Allah, engkau harus mengasihi jiwa-jiwa. Jika engkau mengaku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, maka orang tersebut adalah seorang pembohong. Karena dia yang tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, bagaimana dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Lawang yang kelihatan saja loh, tidak dikasih, apalagi yang tidak kelihatan. Kamu pembohong, kata firman Tuhan. Ayat ini terbentuk dari ingatan Rasul Yohanes akan perkataan Putra Manusia Yesus di dalam Matius 25 ayat yang ke-34 sampai 40. Walaupun tidak ditulis dalam surat
Yohanes, tapi tetap saja perkataan putra manusia Yesus yang ditulis oleh Matius juga didengar oleh Rasul Yohanes. Sehingga ini menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya. Oh iya, kalau kita baca aja ya Matius 25 supaya saudara paham, saudaraku. Ini firman Tuhan. Matius 25:34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah atau kapankah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah, ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita praktekkan kasih itu seperti lakukan untuk Tuhan. Ini saudara, Rasul Yohanes dengar firman Tuhan ini dan dia tulis, kalau engkau mengasihi Allah tapi engkau benci saudaramu, kau pembohong. Ini firman Tuhan. Ini saudaraku, orang yang berbuat baik kepada orang lain itu seperti melakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu, orang yang mengaku cinta Tuhan itu bisa dilihat dari buahnya. Bagaimana dia mengasihi jiwa-jiwa di sekitarnya. Kalau dia maki-maki, marah-marah, benci, dipertanyakan apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. Ada cuma mengasihi di mulut, tapi tidak pernah dipraktekkan. Ini saudaraku, jika ada kebencian, kemarahan, iri, itu pembohong kalau orang mengaku mengasihi Allah. Jadi saudara bisa paham ayat ini. Ini ayat yang sederhana, mudah dimengerti, tapi tegas. Ditutup pasal 4 dengan ketegasan. Oke, kamu mengatakan, aku suka baca Alkitab kok. Aku hidup dipimpin roh. Mulutnya ngomong, aku hidup di dalam kasih Allah. Aku meresponi kasih Allah. Tapi ada kebencian, ditutup ayat 20. Ada kebencian, bohong. Ini saudaraku. Ini ayat firman Tuhan dahsyat, saudara. Ayat 21 ditutup dengan suatu perintah untuk mengasihi jiwa-jiwa di sekitar kita. Ini perintah bagi orang-orang yang mengaku mengasihi Allah. Sekarang kita mau mengerjakan perintah Allah ini dengan terpaksa atau dengan sukacita sebagai tanda kita mengasihi Allah. Kalau terpaksa, ya sayang. Harus dengan sukacita sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Jika kita melakukannya dengan terpaksa, maka suatu saat akan meledak menjadi kebencian. Terpaksa mengasihi karena apa? Ada maunya. Terpaksa mengasihi karena apa? Karena nanti dikasih uang. Tapi suatu saat puncaknya itu meledak menjadi kebencian. Ini saudaraku, kita tetap dianggap sebagai pembohong oleh Allah loh. Kalau kita pura-pura mengasihi atau mengasihi karena terpaksa atau mengasihi karena ada syaratnya. Seorang pembohong, seorang pendusta tidak boleh masuk kerajaan sorga. Wahyu 22 ayat 14-15. Jadi saudaraku, lakukanlah sebagai wujud cinta kita kepada Allah, yaitu dengan mengasihi jiwa-jiwa di sekitar kita. Walaupun mungkin kita telah disakiti, kita telah dirugikan, ampunilah, berikan pengampunan, dan mau menerima kembali, karena itu yang Tuhan rindukan sebagai anak-anak Allah. Kita sudah pelajarin itu, bagaimana proses pengampunan itu terjadi. Proses pengampunan itu kita mau mengampuni, kita mau melupakan, dan kita mau menerima kembali. Kita mau memberikan pengampunan tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa sisa. Ini saudaraku, ayo saudaraku, ini firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita mau praktekkan. Kita percaya, kita praktek kasih Allah itu, kita salurkan kepada jiwa-jiwa.
akan muncul pertolongan mujizat. Dan Tuhan menyertai hidup kita. Kalau kita gak mau jadi berkat, ya Tuhan gak bisa memberkati. Sia-sia, gak ada buahnya. Tetap bang aja. Kerajaan Allah akan diambil kepada dan diberikan kepada orang yang bisa memberi buah. Saya bisa baca dalam Matius 25. Matius 24. Saya lupa saudaraku. Jadi itu saudaraku. Kalau kita gak berbuah, dipotong. Ayo belajar mengasihi. Belajar mengasihi. Sekali lagi saya katakan sebagai kalimat terakhir, belajar mengasihi sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.